Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers, para stalkers yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Jadi kalau nanti aku bilang Taurus ya artinya orang yang sedang kamu kepoin mah zodiaknya Taurus guys, kamu zodiaknya bisa apa saja. Kalau nanti aku bilang ini untuk Pisces begitu, maka orang yang sedang kamu kepoin zodiaknya Pisces ya, kamu zodiaknya bisa apa saja. Akan lebih bagus kalau mulai kepo itu dari moon seseorang guys, karena itu cerita tentang rahasia yang tersembunyi dari dia atau yang dia sembunyikan, dan kemudian dilanjutkan ke ascendant atau rising, itu kamuflase. Apa yang terjadi sebenarnya dia akan tunjukkan dengan cara berlawanan, the opposite. Jadi kalau sebenarnya dia sedih guys, dia akan menunjukkan gembira-gembira, pura-pura gembira. Itulah kalau melihat dari ascendant ya. Dan yang terakhir adalah sun. Sun itu apa yang terjadi itu yang ditunjukkan, apa adanya, reality, kenyataan. Oke. Kalau kamu tertarik untuk kepo sama seseorang dari mengenai romance, silakan lihat Venus untuk yang feminim dan kemudian Mars untuk yang maskulin ya. Kamu harus cari Venusnya apa atau Marsnya apa. Kalau Venus dia Taurus dan kamu pengen intip dia dari hal romance dari sisi feminim, maka lihatlah Venus Taurus di Venus yang readingannya untuk Taurus ya. Taurus yang readingannya untuk Venus. Oke. You know what I mean. Untuk cari birth chart seseorang gimana Ray? Lu cari di Google deh, jangan sampai gue yang ngajarin lagi, capek guys. Lama itu ngajarin. Atau bisa minta tolong dibikinin sama teman lu, bukan gue. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Aku bicara dengan banyak kepoers sekaligus. Jadi gak semua kepoers akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan hanya akan ada satu kartu dalam readingan ini guys. Sana. Aku tidak akan klarifikasi, tidak akan bikin video extendednya karena kepo berlama-lama nggak baik, oke? Oke. Silakan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin ini dan sebutkan namanya di dalam hatimu ya. Aku akan tetap ingatkan nanti untuk masing-masing zodiak. Kita pakai 2 deck ya guys, biar clear. Ganti elemen, ganti deck sudah bisa. Oke, terima kasih. Kita mulai dari Earth sign dulu. Yang pertama ada Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kepo 1 menit. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, the Four of Cups, ada penyesalan di sini guys, atau kayak nggak melihat hal yang baik dan justru malah melihat hal yang buruk begitu deh. Karena di bawahnya ada kalajengking, bukan kalajengking ini apa ya? Lipan ya. Centipede is nama bahasa Inggrisnya. Kaki 1000. Dan ini kan yang jelek ya banget ya guys. Oke. Dan kemudian ada banyak hal-hal lain yang baik di sekelilingnya, tapi dia malah melihatnya yang ini yang kaki 1000-nya. The Four of Cups sebenarnya adalah cerita tentang penyesalan guys. Kayak ada yang lewat, missing opportunity. Ada artis cantik yang lewat, dia malah sibuk main scroll TikTok. Yang dilihat malah monyet lagi yang di TikToknya. Kayak begitu guys ya. Atau ada diskon besar-besaran di supermarket, tapi dia justru malah tidur. Kayak begitu deh The Four of Cups. Sementara diskon tersebut banyak, di diskon besar-besaran tersebut banyak barang yang ingin dia beli guys, tapi dia mah tidur.
Pas dia bangun diskon udah selesai. Kayak gitulah the Four of Cups ya. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Taurus. Aku lihat Taurus akan menyesali sesuatu yang berkaitan dengan kamu guys, atau kayak merasa telah kehilangan kesempatan yang baik lagi-lagi berkaitan dengan kamu. Apa itu? I don't know, you know. Oke. Taurusnya akan jadi lebih pendiam katanya guys di 1 minggu ke depan ini. Oke. Oke, kita segera teruskan untuk earth sign yang kedua. Ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namamu, nama dia bukan nama. Satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Ayo Virgo. Ada yang kepo sama kamu. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke, this is the Four of Swords. Melelahkan sekali, lelah banget, capek banget gitu deh guys ya. Lari dari masalah, kabur dari masalah. Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Virgo aku lihat di sini. Kayak ini sebenarnya ada tengkorak menutup peti mati. Ini peti mayat gitu deh guys, seperti jenazah. Dan ini paku guys. Oke, pakunya ini lagi dipalu gini kayak gini. Pak. Yang dipaku adalah peti jenazah. Oke. Jenazah ini not literally, tapi dia itu lebih ke arah masalah gua masukkan ke peti ini, kemudian ketakutan gua masukkan apa segala macam dimasukkan di kubur. Tapi peti ini guys disimpan karena dia tidak terlihat dimasukin ke dalam tanah. Oke, jadi kayak menunda sementara waktu because I don't want to think about that. Oke. Jadi kalau mau ngomong sama kamu guys, ditunda dulu karena lagi capek, lagi lelah. Kalau ada masalah dalam hidupnya nggak mau diberesin dulu. Kenapa? Karena lagi capek, lagi lelah. Kalau misalnya ada hal yang penting banget gitu guys, yang urgent dalam hidupnya, bodoh amat, gue lagi capek, gue lagi lelah. Oke. Jadi kalau misalnya kamu ini dekat sama si Virgo ini, kamu bilangin aja sama dia because the Four of Swords is minor arcana. Capek dan lelahnya itu dia yang bikin. Kabur dari masalahnya dia yang bikin. You just need to encourage this person to face the problem, to fight for the problem. Karena guys, menyimpan masalah atau kayak menyingkirkan masalah untuk sementara waktu itu tidak akan membereskan masalah tersebut. Virgonya ini kayak nanti aja deh, nanti aja, takutnya numpuk guys. Ya namanya juga tidak diberesin kan pasti numpuk ya. Terlalu capek sih si Virgonya, jadi memilih untuk nanti dulu deh, gue mau bernafas dulu gitu. Tapi ya The Four of Swords itu guys bukan kartu yang enak, nggak akan bisa bikin tidur nyenyak kalau kita menunda menyelesaikan masalah, ya nggak sih? Oke, kita teruskan guys untuk earth sign yang ketiga. Ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Oke. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, hai Capricorn, ada yang kepo sama kamu Capricorn. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke. The Five of Wands, ragu-ragu guys. Yang paling banyak kepo sama Capricorn adalah Aries, Leo, dan Sagittarius. This is mixed signal. Kalau kamu resonate dengan readingan ini, orang yang sedang kamu kepo ini adalah orang yang aku reading saat ini guys. Kamu akan melihat di 1 minggu ke depan itu, ini orang membingungkan sekali. Apa sih maunya? Oke, karena beda yang tindakannya, beda ucapannya itu biasanya. Karena beda hati, beda pikiran, beda tindakan ya guys. The Five of Wands itu galau. Apa penyebab orang beda hati, beda pikiran, beda tindakan? Karena dia galau guys. Karena dia nggak tahu apa yang dia mau. Karena dia bingung untuk menentukan sikap, bingung untuk harus bagaimana. It's for you. Orang ini akan berkali-kali menunjukkan hal atau bikin sesuatu yang menyenangkanmu di 1 minggu ke depan, dan berkali-kali juga akan menunjukkan kesan membingungkan, akan bikin kamu kebingungan. Di masa-masa The Five of Wands guys, kamu jangan terlalu baperan sama orang yang lagi Five of Wands ya. Jadi kalau dia misalnya baik sama kamu, ya ampun baik banget deh, nggak usah, biasa santai aja guys. 1 minggu ini santai aja menghadapi ini orang. Oke, jangan terlalu dipikirin. Kalau kamu udah mulai pikirin guys, pusing luntar karena mix signal kan.
Dia aja nggak tahu guys. Dia aja nggak tahu signal yang mana yang harus dia kasih ke kamu sebenarnya. Dia nggak tahu betul. Dianya nggak tahu, boro-boro lu tahu ya nggak sih. Jadi siapapun ini orang, bawa santai aja di 1 minggu ke depan ini. Kalau ini misalnya bestimu guys, kok agak aneh ya bestie aku ini kok diam. Diamnya itu cuekin aja. Kamu jangan kayak langsung heboh-hebohin diamnya dia ini, santai aja. Karena lagi Five of Wands, dia konflik batin guys. Takutnya konflik batinnya ini nggak ada kaitannya dengan kamu, tapi dia nunjukinnya mix signal ke kamu gitu ya. Sama seperti pasanganmu ini, misalnya kalau pasangan kamu yang aku sedang reading ini, atau gebetanmu atau mantanmu, kok dia senyum sama aku ya, kok dia tiba-tiba ramah banget, romantis banget di chat begitu. Tapi selama 1 minggu ini, kalau dia kasih mix signal, abaikan, jangan terlalu dipikirin atau jangan, nggak usah direspon banget ya. Sampai lewat 1 minggu ke depan, mudah-mudahan dia bisa segera keluar dari kegalauannya ini dan kamu bisa melihat clear signal. Oke guys, kita lanjut ke elemen berikutnya, ada fire sign. Dimulai yang pertama dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Aries, halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Hush. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. The Five of Pentacles. Ini masalah keuangan biasanya guys, lagi bokek lah, atau lagi ada cicilan tagihan yang tidak terbayar. Karena The Five of Pentacles ini adalah masalah keuangan kronis guys ya. Jadi bulan lalu ini juga masalahnya, 2 bulan lalu ini juga masalahnya, 3 bulan lalu ini juga tanggal 25 gajian, 26 habis, itulah masalah 6 bulan yang lalu Ray gitu ya. Dan kemudian 5 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sampai bulan ini masalahnya tetap sama, 25 gajian, 26 uang habis. Five of Pentacles juga adalah kartu ketakutan, ketidakpastian, ketidakjelasan mengenai sesuatu hal. I don't know apa itu, tapi yang jelas berkaitan dengan dunia ya guys. Karena Pentacles we are talking about earth di sini, dan ini gak ada kaitannya dengan emotion atau feeling, tapi lebih ke arah finansial. Yang paling banyak kepo sama Aries adalah Taurus, Virgo, dan Capricorn aku lihat di sini. Ya, aku bikin readingan Capricorn kayak begini guys, tapi dia Five of Wands. Dan aku bikin readingan Aries, Five of Pentacles. Mix signal. Ini orang akan sulit sekali untuk dipahami. Si Aries yang sedang kalian kepoin ini akan sulit sekali untuk dipahami, karena aku lihat dia menyembunyikan guys masalahnya ini ya. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Leo. Oke. The Tower. Benar sih guys. Anybody could be here. The Tower tidak merepresentasikan zodiak apapun guys. Malapetaka ini ya, masalah. Kalau The Tower datang biasanya karena orang berada di jalan yang salah atau barusan melakukan hal yang salah, dan kemudian The Tower ini tujuannya untuk memperbaiki gitu deh guys, karena kita selalu berpikiran positif. Jadi kayak tol gitu ya, kalau patwal misalnya di jalan tol itu mengingatkan kita karena kecepatan kita terlalu tinggi, atau misalnya kita kecepatannya rendah tapi kita mainnya di jalur kanan. Blor itu biasanya judgment guys. Nah kalau The Tower itu ya you know what I mean, itu biasanya udah diseruduk mobil dari belakangnya, diseruduk mobil yang lebih cepat. Something like that about Leo energy here. Problem, situation, trouble di 1 minggu ke depan atas kesalahan yang mereka buat sendiri gitu deh guys. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu.
kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Sagittarius. Ada yang kepo sama kamu. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Segi. Oke. The Chariot bepergian 1 minggu ke depan, aktif banget ini aku lihat si Sagittariusnya. Cancer mungkin yang paling banyak kepo sama Sagittarius. The Chariot ini it's a good thing sih ya guys, hal yang bagus. Bisa jadi mungkin akan membeli kendaraan baru, membeli sepeda motor baru, mobil baru, atau kendaraan operasional baru, beli pesawat pribadi baru. Bisa jadi juga. Atau moving in general. Jadi keluar dari sebuah titik lama masuk ke titik baru, and it's always a good things. Jadi ini kabar baik ini sebenarnya untuk Sagittarius yang sedang aku reading ini guys, yang sedang kalian kepoin, oke? Dan ini rapid, cepat banget pergerakannya karena dia terbang guys, lihat. Beberapa chariot akan di atas tanah berdasarkan decknya ya, tergantung decknya. Dan deck yang aku pakai ini dia terbang guys. Bahkan kudanya terbang sak ke kereta-kereta ya, terbang guys. Kamu lihat itu malaikat itu yang di belakangnya ada matahari, sak sayapnya juga terbang kayak membantu mempercepat semuanya. Kayak ada yang dipercepat dalam hidup Sagittarius karena delay atau penundaan. Mungkin penundaannya Hangman yang bikin, bisa jadi. Sagittariusnya ini guys yang aku read ini kayak udah pasrah gini, lemas begitu. Dan kemudian 1 minggu ini akan yang tertunda-tunda dipercepat pergerakannya kayak begitu. Oke? Oke guys, kita pindah ke elemen berikutnya, ada air sign. Kita mulai yang pertama dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Libra, hai Libra, apa kabar saudaraku? Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Knight of Sword guys, ada sesama air sign yang banyak kepo dengan Libra. Aku lihat di sini Libra, Gemini dan Aquarius. Oke. Kayak ada kemarahan terpendam, kayak ada keinginan untuk ngelabrak orang tapi ditahan. Sebenarnya Knight of Sword ini guys agresif ya. Tapi kita tergantung deck yang aku pakai, dan aku lihatlah harusnya nothing is coincidence. Oke, kalau pakai deck yang ini guys, Knight of Sword ini akan penyerangan, betul-betul di pedang itu diayun-ayunkan begitu ya. Tapi aku malah pakainya yang apa namanya deck ini, ada muerta. Oke, dan lihat ini pedang yang awalnya harusnya diacungkan, ditelan guys, dimasukin ke kerongkongan, dan ini menyakitkan sekali. Jadi harusnya marah tapi ditahan, dipendam. Harusnya menyerang agresif, ditahan, dimasukin ke dalam mulutnya. Harusnya ini guys, mulut ini akan mengeluarkan makian, begitulah Knight of Sword ya, dia akan selalu agresif tapi itu ditahan, dipendam, dan itu nyesek banget. Kayak gitu yang terlihat di sini. Kenapa orang menahan sesuatu ya? Mungkin orangnya mau realistis guys, mau logis ya, atau mungkin nggak berani, bisa jadi juga. Kayak misalnya kamu sama bos kamu misalnya ya, atau kamu seorang atasan sedang mengkepoin bawahan kamu, zodiaknya Libra. Sebenarnya bawahan kamu nih guys pengen banget itu nusuk kamu gitu, tapi dia nggak berani karena kamu bosnya, jadi dipendamnya sendiri dan itu menyakitkan sekali. It's like something yang nggak bisa keluar gitu loh guys, ditahan. Dan itu menyakitkan sekali, nyesek banget gitu. Terutama untuk sesama air sign-nya Libra, Gemini dan Aquarius. Makan hati, menusuk hati sendiri. Itu dia untuk Libra. Kita teruskan untuk Gemini guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Gemini kolektif. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. The Five of Cups, kuciwa, Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Gemini. Gemini-nya kecewa sama kamu katanya.
Dia nggak menyangka akan begini keadaannya, dia nggak nyangka kamu mampu berbuat seperti ini. Oke, misunderstanding katanya guys. Something coming up in my mind. Dan aku harus sampaikan ini. Kayaknya ini salah apa deh? Apa namanya? eh, apa itu miskom itu apa sih artinya? Kalau bahasa Indonesia miscommunication itu salah paham. Salah paham deh kayaknya. Kayaknya Gemini ini memahami dengan cara yang berbeda. Kamu mau mengatakan sesuatu tujuannya ini A, misalnya Gemini memahaminya dengan B. Gemini guys, karena harus clear kalau ngomong sama Gemini. Untuk yang kepo sama si Gemini ini ya, terutama Cancer, Scorpio, Pisces. Yang jelas Gemini lagi kecewa, itu deh yang perlu aku sampaikan. Gak nyangka dia kalau kamu begitu orangnya. Dan ada additional note, ini salah paham. Beberapa di antara kalian ini salah paham. Silakan kamu jelaskan nanti ke si Gemini-nya ya, karena Gemini-nya juga akan bisa memahami kok katanya. Tapi selama ini dibiarkan begini-begini aja ya salah paham terus guys, nggak clear. Silakan kamu jelaskan deh biar nggak salah paham lagi ya. Karena Gemini-nya tuh kecewa berat katanya guys. Oke. Lanjut kita ke air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Aquarius ya. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, Aquarius ya. The Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Aquarius. Aquariusnya lagi minta waktu katanya untuk mempertimbangkan. Lagi bingung ini Aquariusnya. Aku nggak tahu ini guys apa penyebab kebingungannya, tapi dia kayak minta waktu gitu deh. Not buying time ya guys, not buying time. Buying time itu the Three of Wands, the Two of Wands. Tapi the Two of Pentacles, I'm working on it. Ntar aku lagi usahakan, aku lagi pertimbangkan dan aku akan cepat ya guys. The Two of Pentacles selalu cerita tentang cepat. Aku akan cepat segera mengabari kamu, aku akan segera cepat memberitahukan ke kamu, aku akan segera cepat mengkonfirmasi atau menjelaskan ke kamu. But I need to think about that first. Kayak begitu nih guys yang dikatakan oleh si Aquarius untuk kalian yang lagi kepo di minggu ini, oke? Oke guys, selesai sudah untuk Aquarius. Selesai sudah untuk air sign. Kita lanjut ke elemen berikutnya, ada water sign ya. Dimulai yang pertama dari Cancerian dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Cancer. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Cancer. Bukan guys, bukan. I don't feel anything. Oke, ini baru. Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Cancer. This is the Queen of Sword energy. Dia tahu, dia nggak bodoh katanya. Dia tahu semuanya. Dan I don't give a fuck about that. Kayak begitu guys, kayak malas gue ngurusinnya. Udah tahu gue semuanya, malas gue ngurusinnya. Gitu deh the Queen of Sword yang aku rasakan di sini untuk kalian yang lagi kepo sama si Cancer. Dan itu betul ya guys, betul. Kalau Cancer udah males guys, karena dia tuh generous banget ya. Cancer tuh baik hati banget gitu. Dan kalau dia udah males guys, kalau udah males deh, orang yang baik hati kalau udah males itu pasti udah parah banget guys. Aku nggak tahu apa yang kalian lakukan. Si Cancer ini kayak males banget gue. I know everything, I'm not in the mood to respond that, I'm not in the mood to talk about that. Dah, kayak begitu. The Queen of Swords identik dengan tactical. Ya, jadi walaupun dia malas, otaknya itu jalan guys untuk memikirkan what's next, persiapannya, apa yang harus dia lakukan. Kemungkinan besar ini penting menurutnya. Jadi kayak dia tuh even diam, secara action dia diam, tapi otaknya tuh mikir terus guys. Oke, dan tidak mau berdebat. The Queen of Swords itu nggak berdebat, tapi kalau diajak berdebat, dia gas guys. Kan senggol, bacok ya. Kalau Queen of Sword. Tapi kalau nggak dipancing-pancing mah dia tenang aja, diam aja, anteng. Tapi once kamu pancing katanya,
habis lu dibikin. Dan dia tuh punya banyak informasi ya guys. Queen of Swords itu selalu cerdas. Dia tuh punya banyak informasi. Makanya dia bilang dia tahu semuanya. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke, ini ada sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. High Priestess, Pisces, Cancer yang paling banyak kepo sama Scorpio. Ini mewakili Pisces dan Cancer ya guys. Lagi tajam-tajamnya Scorpio itu screener guys. dia tuh memang natural screener ya, jadi bisa mendeteksi yang tidak terlihat. Oke. Dan aku lihat dia menemukan sesuatu mengenai kamu di 1 minggu ke depan ini, dan dia memilih untuk diam dan bersabar. Ada very good things guys. Scorpio lagi baik banget. Agak-agak gimana gitu gua bilang Scorpio baik. Tapi emang lagi baik guys. Jadi Ivan menemukan sesuatu atau merasa sesuatu yang nggak beres aku lihat ini, karena berikutnya lanjutannya adalah be patient katanya, dan dia memutuskan untuk bersabar menghadapi kamu. Bisa jadi dia menemukan kalau kamu bohong sama dia, tapi kemudian ya udahlah, sabar aja lah. Bisa jadi dia mengetahui kalau kamu telah curang darinya, selingkuh, nipu dia begitu guys. Tapi dia akan bilang di seminggu ini ya udahlah, nggak apa-apa lah, biarin aja, sabar aja. Scorpio yang kalian kepoin ini kayak sabar banget guys. Hati-hati sama orangnya. Hati-hati sama Scorpio kalau dia udah sabar ya. Ya serius, karena gue Scorpio. Hati-hati sama Scorpio kalau dia udah sabar ya. Oke. Kita teruskan guys untuk water sign yang terakhir ada Bapak Ibu Pisces ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Pisces, ini ada sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ini guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Hai Pisces. Oke. The Star. Aquarius yang paling banyak kepo sama Pisces. Inspiratif. Oh ya, oke. Lebih dikenal guys, lebih dikenal. Jadi 1 minggu ke depan ini Pisces yang kalian kepoin ini akan lebih diperhatikan orang. Ya, kayak pusat perhatian. Itu yang terlihat di sini. Puncak akan selalu ya, The Star itu akan paling tinggi. Matahari bisa paling besar, tapi bintang tetap yang paling tinggi. Dan lagi posisi puncak gitu deh. Jadi mungkin di Januari ini guys, posisi puncak dia di 1 minggu ke depan, atau bisa jadi sepanjang tahun 2025 ini. 1 minggu ke depan adalah posisi puncaknya, top of the world-nya, bisa jadi ya. Star juga berkaitan dengan solusi jalan keluar. Beberapa di antara kalian yang kepo sama si Pisces ini, Pisces menemukan jalan keluar yang terbaik, dan itu tidak dia sukai tapi harus dia lakukan ya. Tapi tetap yang dominan yang aku rasa adalah menjadi pusat perhatian orang. Banyak yang lihat, banyak yang suka, banyak yang mengagumi, banyak yang puji. Jadi lu mah jangan main cemburu-cemburuan kalau si Piscesnya itu banyak dipuji orang ya. Kayak ada prestasi yang akan dia bikin, atau mungkin ada ucapan dia yang akan keren banget guys. Ada tindakan dia yang akan keren banget. Banyak juga Pisces yang akan viral di 1 minggu ke depan, bikin video dan kemudian videonya viral, dia mungkin ngupload atau bikin konten guys di TikTok atau di Instagram, kemudian di viral karena disukai banyak orang. Something like that about the Star. Yes, it's a very good energy for the next 7 days to Pisces. Oke? Dan kamu tidak suka kacau banget. Itu paling, lu nggak suka Pisces dapat the Star. Apa masalahmu guys? Kalau misalnya lu nggak suka orang senang, itu sejalan dengan lu senang kalau lihat orang susah. Kalau lu susah lihat orang senang, artinya lu senang lihat orang susah ya kan. Kalau lu nggak suka lihat si Pisces ini dapat the Star guys, biasanya lu pengen dia tuh hancur-hancuran. Ngaca lu. Jangan berharap yang nggak baik sama orang ya. Oke, dengan berakhirnya readingan untuk Bapak Ibu Pisces tadi, maka berakhirnya sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan di
ya edisi kali ini ya. Segitu aja udah cukup guys, nggak usah banyak-banyak ya. Kenapa? Karena aku mau fitness. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much guys. Dadah.